ini? Saya butuh bukti. Manusia Google, saya butuh bukti. Saya tahu kamu lagi memancing Manusia, saya. manusia. Ya, saya lihat kan memang supaya masyarakat tahu. Debat terjadi karena Kristen mengambil istilah Allah, kata nama Tuhan kami masuk ke dalam kitab sucinya. Kitab yang dianggap suci. Ayo buktikan. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Maaf, Alkitab adalah grafe. Saya tanya, dari mana kalian mengambil kata Allah? Firman Allah adalah logos. Ya, logos. Pertanyaan saya kepada Logos. kamu, logos secara gramatikal Allah Logos masuk ke Indonesia artinya apa? Jawab pertanyaan saya. Logos, itu dalam Logos. gramatikalnya apa? Logos masuk ke Indonesia artinya apa? Logos artinya firman. Logisnya Firman. Allah. Firman. Sekarang saya tanya, Kenapa jadi Allah? dengan remata. Kalau Allah bahasa Yunaninya apa? Original teksnya kata Allah itu apa? Bukan hanya kamu yang mau bertanya. Original teks kata Allah itu apa? Original teks kata Allah di situ apa? Cuma jawab pertanyaan saya. Jawab. Perbedaan Tidak ada kepentingan saya. Saya hanya ingin tahu. Jangan kabur dari Kata pertanyaan saya. Allah, kata Allah itu kamu ambil dari mana? Paham, jangan kabur. Kau kata Allah itu ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Belum jawab. Kata Allah ambil dari mana? Belum jawab. Saya rumpun bahasa semetik. Belum jawab belum. Kayak gini. Rumpun semetik. Coba buktikan. Mana? Coba buktikan. Buktikan. Apa Buktikan. logos dan remata? Biar kau paham. Buktikan. Apa hubungannya logos remata? Saya tidak ada kepentingan. Logos remata, firman, perkataan. Saya tidak ada kepentingan itu. Yang saya tanya kata Allah. Kata Allah kalian ambil dari mana? Kata Allah ambil dari mana? Perbedaan remata. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata Allah di dalam bahasa aslinya apa? Apakah Kata Allah dalam bahasa aslinya apa? Hei, Apakah firman bukan Allah? Firman dalam Allah. bahasa aslinya bersama-sama dengan apa dalam bahasa Yunaninya? Bersama-sama dengan apa? Theos? Bersama-sama dengan Allah. Theos. Bereshit haya hadafar. Theos. Elohim. Elohim dalam bahasa Indonesianya apa? Elohim bahasa Indonesianya apa? Elohim bahasa Indonesianya apa? Kamu sudah saya sebut jawab pertanyaan. Elohim bahasa Indonesianya apa? Theos bahasa Indonesianya apa? Nah. Theos bahasa Indonesianya apa? Belum jawab. Theos bahasa Indonesianya apa? Ya teman-teman. Theos bahasa Indonesianya apa? Saya adil. Hei, bentar dulu, saya adil, diam dulu. Host tanya dulu, Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Tanya dulu. Bang, kita adil ya, Bang. Kita bilang. Ya. Ya, oke, Bang. Tolong tanya ke dia. Kata Theos itu artinya apa? Kitabnya dia bahasa Yunani. Di situ tertulis adalah Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Tapi di dalam Yohanes 1 nomor 1 mereka mengambil nama Tuhan Islam, Allah. Pada mulanya adalah Theos. Pada mulanya ada. Jawab dong, Juma. Apa perbedaan logos dan remata? Bentar, aku Tidak matikan ada dulu. kepentingan saya untuk itu, nggak ada. Yang saya tanya ini, Theos artinya apa dalam bahasa Indonesia? Saya tidak ada kepentingan Sabar, juga. dua-dua sabar, saya juri. Sabar, jangan hidupkan mikrofonnya. Ya. Kita begini teman-teman, saya menghargai pendapat demokrasi, negara kita negara demokrasi. Demokrasi negara Pertanyaannya semua. jangan itu aja. Ya, Ya, nanti di silakan persidangan lanjut. kita ketemu ya. Kau buktikan bahwasanya dalam bahasa Indonesia kata Theos itu artinya Allah, ya. Berani? Di persidangan. Berani? Sabar.
Bang, ya Allah, Bang Zuma. Ber- Bang Zuma. Kau berani? Berani tidak? Berani tidak kau bawa data-datamu di pengadilan? Berani tidak? Juma. Berani tidak? Teos? Sekarang. Suaranya untuk Polda Sumut. Ayo, Offline di Kupang. Polda mau? Sumut. Polda Sumut. Mau offline dengan saya? Sumut. Offline di Kupang. Polda Sumut. Mau? Lidik. mau? Lidik. Kok identik Jakarta biar adil. Erta. Di Kupang. Saya di Kupang. Adil biar di Jakarta, saya Makassar. Saya di Makassar. Kamu di NTT. Kita di tempat netral. Tempat netral di Jakarta. Jakarta. Debat offline di Tangkap Erta. Kupang. Di Kupang. Jangan di tempatmu, jangan juga di tempatku. Di Jakarta gimana? Udah di Binjai. Kandang-kandang. Di Jakarta gimana? Di Binjai lah. Nanti kita undang Paris Fernandes. Di Binjai aja, salam dari Binjai kita buat fight-nya fight. Di Binjai lah. Kan, pemicu debat itu adalah bibelmu. No, tandang-kandang berani kau terima dulu tantangan saya. Ganti, jangan tangkap Dengarkan. Pemicu debat di Nusantara ini adalah bibelmu. Polda Sumut. Oke. Pemicu debat di Indonesia ini adalah bibelmu. Saya tantang kau debat offline tandang-kandang. Saya di Jakarta netral. Now, tandang-kandang. Ngerti tandang-kandang? Enggak, kalian kalau sudah mabok Tuhan kalian. Dengan saya secara offline. Tidak berani kau debat dengan saya secara offline tandang-kandang. Saudara, kalian kalau sudah mabok, Tuhan kalian aja kalian bunuh. Saya pingin debat offline. Kalian Tuhan aja kalian bunuh. Kau debat offline biar selesai. Tuhan kalian aja kalian bunuh. Debat offline, berani? Apalagi cuman seorang Suma. Saya tantang kau. Tuhan saja kalian bunuh. Saya tantang kau debat offline. Tuhan saja kalian gantung di pohon. Apalagi seorang Bang Suma. Saya berani, tapi di tempat netral. Sekarang kita tandang-kandang kau ke NTT. Di tempat netral. Weh, Di Juma. tempat netral gimana? Tangkap Di tempat netral. Siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang mau? Di tempat netral. Turunkan dulu sini topan. Ayo, lebih banyak mana tangkap Juma, tangkap. Ntar dulu, oi. Kandang-kandang. Tangkap Di Juma, tempat netral, tangkap tempat Erta. netral. Ngapain kandang-kandang? Tempat netral. Tangkap Juma, tangkap Erta, polling. Diam dulu. Abangku ini orang baik. Aku orang baik, woi. Bang Juma sabar bang. Sabar Bang Juma. Kita diskusi ilmiah. Sabar Bang Juma. Abang sabar dulu. Offline. Saya jawab tantanganmu offline. Tapi di kota yang netral. Abang dengar saya dulu abang. Berani? Abang ini orang Berani baik. kamu mencabut tantanganmu? Dan saya pun akan terima abang secara baik di NTT. Gak ada. Kita di tempat netral. Kandang-kandang. Abang ke NTT. Tempat netral. Kita diskusi ilmiah. Sesuai dengan tantanganmu. Tangkap Juma, mana yang banyak ini? Saya jawab tantanganmu. Kita diskusi ilmiah di tempat netral. Ya saya tantang abang demang dapat offline. Abang Ah, ke NTT, itu cuma alasanmu saja. Kamu nggak tahu, kamu nggak mau. Kamu takut. NTT juga perlu mendengarkan debat Kamu offline kita. takut. NTT dengar. Kita di live kan. Orang di NTT pasti simak. Abangku, ayo dong. Kenapa nggak mau? Ayo. Bentar bang, Nggak mau. Ya. nanti undang lagi. Polling dulu, kita buka polling dulu. Ribut kali orang tuh berdua tadi. Kalian lebih mau coba voting Polda Sumut melakukan penyelidikan duluan ke Zuma atau RK? Coba yang mau Zuma ketik Polda Sumut Zuma. Yang mau Zuma, yang mau RK Polda Sumut RK. Ya, saya undang sambil mereka lagi ke lab ya. Mana orang itu? Bang Zuma, Bang
Bang siapa lagi satu RK, coba mohonkan naik, mohonkan naik. Mohon maaf diturunkan tadi biar kondusif. Woi, mana Juma mereka ini? Naik lagi, woi. Aku di sini, Bang. Siap, lanjutkan. Ronde 2. Ayo Juma. Sekarang begini, dia nantang saya diskusi offline. Diam dulu, RK, diam dulu. Diam. Online tidak akan selesai. Kamu nantang saya offline. Saya mau, saya jawab. 1000 kau saya hadapi, tapi di tempat netral. Nggak usah bergaya kayak begitu Juma. Iya, RK atau Polda Sumut. sekarang kita di kota netral, netral. Ya, dengar baik-baik. Polda Juma, dengar Sumut baik-baik. lah, Saya ada kasih laporan solusi. polisinya di Polda Sumut kita jumpa. Ayo, Dengar baik-baik. gimana? Begini, Pak Gimana? Juma. Di Biar kota yang selesainya netral di dong, sosial- misalnya di Jakarta. Sabar, Bang Juma. Sabar. Biar selesainya kita di online ini, Juma. Selesai kita di online ini tidak membuat keributan di sosial media ini. Kita berdebat. Ya kau yang nantang saya, Pandang gandang. Saya jawab tantanganmu. Pandang gandang. Berani nggak? Kita apa sepak bola Bisa kapang? gitu. Ini bukan sepak bola, Bung. Ini bukan sepak bola. Ini bukan sepak bola. Bola, aduh. Ini bukan pemain bola, ini bukan permainan bola. Ini berbicara mengenai kebenaran secara ilmiah. Kayak main bola. Oke, tidak boleh ada. Bagaimana kalau syaratnya tidak boleh ada internet? Pol Bang RK ya, Pol Bang RK ya. Bagaimana kalau tidak ada internet? Berani nggak? Boleh. Tujuh Enggak, yang lain boleh melive-kan, tapi kau dengan saya tidak boleh ada internet. Berani nggak? Juma, debat itu pakai buku. Nggak ada buku. Debat nggak pakai buku Juma. Hah? Aduh. Kenapa? Juma, debat itu pakai sumber Juma. Iya, sumbernya kan sudah kita tahu. Footnote. Orang kalau buat skripsi Kita sudah tahu sumbernya. pakai buku. Bentar, Aduh. weh. Bentar, weh. Berarti yang debat buku atau kita? Yang debat Kau ajak aku debat gak pakai buku, Deng. Gimana Pak pengacara? Bang, semana netizen? Kita undang pengacaranya Ratu Entok yuk. Bang Rahmat. Oh, Bang Rahmat. Biar saya telepon Bang Rahmat ya. Pengacaranya Ratu Entok kita telepon. Semana? Setuju nggak pengacara Ratu Entok kita undang live? Bang Rahmat Junjung Sianturi. Yang setuju pengacara Ratu Entok kita undang live, katakan Rahmat Junjung. Oke, Bung, izinkan saya ngomong dulu sebentar ya. Jadi gini, saudara sebagai aktivis hukum mungkin ya, Iya. saudara harus tahu. Saudara diam dulu, si RK diam dulu, kau diam dulu. Saudara harus tahu bahwa debat di Indonesia ini terjadi karena kitab yang diwariskan oleh penjajah Belanda itu diterjemahkan masuk ke dalam zona keagamaan Islam. Nama kitabnya itu Biblos. Diterjemahkan harusnya kalau di bahasa Indonesia itu adalah buku atau kumpulan buku-buku. Bukan Alkitab. Tuh, tidak ada dasar pijakan Kristen Indonesia menggunakan kata Alkitab. Karena Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Qala inni abdullah ataniyal alkitab wa ja'alani nabiyan. Jelas. Al-Quran, zalika al-kitab la raiba fi, Alkitab. Jadi yang berhak menggunakan kata Alkitab itu cuman Al-Quran. Orang Kristen, agama yang dibawa oleh Barat masuk ke Nusantara ini, itu masuk ke dalam ranah keislaman dengan menerjemahkan kitab mereka dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Nanti minta di RK pertanggungjawabkan itu. Nah, Ya, kemudian ke
Kristen sebagai misi di dalam Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi Kristen ini diperintahkan untuk mengkristenkan semua bangsa. Itu amanat agung. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Itu perintah. Kalau orang Kristen tidak menjadikan, karena itu perintah, maka dia melanggar perintah Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu dalil Bible. Jadi wajar kemudian upaya untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen. Mereka mengambil istilah-istilah yang digunakan oleh mayoritas penduduk Islam, penduduk Indonesia. Apa itu? Alkitab, Allah, itu dipakai. Karena untuk menjadikan orang-orang mayoritas ini menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Kemudian saya mendapatkan tantangan dari saudara RK untuk debat offline. Dulu kita mau offline, tapi dia minta 200 juta. Coba, 200 juta. Dia minta hanya untuk memberitakan Injil BD, padahal Bible. Dia minta 200 juta loh. Sabar dulu, gantian. Bang Hotman, Catat yang saya sampaikan. dulu 200 jutanya Bang Hotman. Bayari Bang Hotman, bayari Bang Hotman. Catat dulu yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kata Alkitab, kata Allah. Yang kedua, perintah agamamu untuk mengkristenkan semua bangsa. Yang ketiga adalah kamu mengajak saya offline. Saya jawab tantanganmu, tapi di kota yang netral. Kita debat ilmiah, bukan mau perang. Kita bahas tentang agamamu dan agamaku secara offline. Ngapain harus tandang? Bukan main bola ini. Kita diskusi ilmiah, disaksikan rakyat Indonesia. Siapa yang berhak kemudian untuk menggunakan kata Alkitab dan Allah, dan siapa pemicu terjadinya diskusi lintas agama seperti sekarang ini? Kan begitu. Kelamaan Juma. Nah, itu sementara. Ingat, 3 poin ini kau jawab. Silakan. Ya, terima kasih. Juma. Poin pertama, ya saya jawab. Pengislaman oleh POC. Ini ditulis oleh Yang pertama dulu Alkitab. Jawab pertanyaan. Diam. Ini giliran saya. Hargain. Kamu berbicara tentang kekristenan dan penjajah kan? Ya kan? Nggak dijawab di ini, sini nggak dijawab. dalil di dalam Lihat pasti dia nggak jawab, pasti nggak dijawab. Jangan potong Juma. Jangan takut. Pengislaman oleh POC. Lihat ini. Dalam babat sejarah Bentar bangsa dulu, Nora Aritonang kok diam aja nih. menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. POC orang Belanda. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya NU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya sapa dulu RK. Lagi sudah sangat jangan Sebentar. Assalamualaikum. Saya dulu. Saya hargain kalian tadi. Mute Iya, semua, sebentar mute. dulu saya kan mau menyapa aja RK. Jangan potong. Sebentar saya hanya menyapa. Ya Allah, ya Rabbi. Silakan Kak Nora Aritonang. Iya, saya mau menyapa. Assalamualaikum Bang Faisal, abangku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, semoga sehat selalu ya kita ya Bang. Amin. Amin. Iya, silakan Bang Faisal. Bang Faisal mau bertanya apa sama kami? Silakan. Saya mohon maaf dengan kerendahan hati saya, Kak Nora. Saya mau klarifikasi dulu. Saya berikan hak Kakak melakukan klarifikasi. Saya mendapat banyak pengaduan informasi dari masyarakat mengenai katanya diduga Kakak juga melakukan penistaan agama. Gimana pendapat Kakak? Silakan, waktu dan tempat saya berikan, Kak. Oke, terima kasih ya buat Bang Faisal. Ya, jadi begini abangku. Seperti yang dikatakan sama abang saya, ini Bang Zuma salah satu pembina dari Apologet Islam Indonesia. Ya kan, beliau adalah salah satu juga guru saya yang saya hargai dan saya hormati. Terima kasih abangku sudah memberikan ilmu kepada kami ya. Jadi yang diterangkan Bang Zuma jelas, tujuan kami di sini melakukan debat itu karena apa? Karena kami memang Bang Faisal Muslim juga ya. Kami tidak terima kalau kata Allah yang kami jadikan sesembahan kami itu dijadikan Tuhan yang beranak. Sesuai di dalam surat Al-Ikhlas, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kami tidak terima itu Bang. Jadi saya juga dulu mantan Kristen ya. Saya sedikit juga mengetahui, jangan saya bilang banyak, sedikit juga saya mengetahui
bahwa di dalam kitab Bible itu, di situ penggunaan kata Allah itu sangat dihinakan, Bang. Saya tidak terima. Saya sebagai seorang Muslim, saya tidak terima. Tapi begini, Bang, ketika saya juga bertanya kepada saudara-saudara saya yang ahli hukum, adakah di dalam undang-undang pasal berapa, ayat berapa, hukum melarang untuk mengadakan perdebatan? Saya rasa kalau perdebatan itu memang tidak ada larangan selagi itu masih konteks sesuai data ya Bang ya. Kalau mereka mengatakan saya menista karena mengatakan Tuhan itu, Yesus itu adalah binatang, ya saya membaca dari kitab mereka Wahyu 5 nomor 6, Yohanes 1 nomor 29, Wahyu 19 nomor 7, dan saya sudah berdiskusi juga kepada Kristen, kenapa Yesus dikatakan anak domba, ya itu hanya kiasan. Nah, yang namanya diskusi Bang, pasti terakhirnya ada namanya kesimpulan Bang. Kalau mereka tetap ngotot bahwa itu hanya kiasan umpama, apakah domba itu adalah binatang atau manusia? Dan mereka, saya ada videonya, mereka mengiyakan bahwa Yesus yang manusia mulia itu mereka umpamakan, kiaskan sebagai binatang. Tapi yang namanya laporan tetap harus diterima oleh polisi. Yang namanya proses penyelidikan itu akan berlanjut. Saya sebagai warga negara Indonesia akan memenuhi panggilan ketika polisi memanggil saya. Ya. Saya akan maju di situ dan saya minta kepada kepolisian juga untuk melakukan menyidak apa yang kami laporkan juga ketika Kristen menistakan Islam tidak sesuai data, tidak ada tertulis. Tetapi kalau kami insya Allah umat muslim ketika berdiskusi kami tidak lari dari konteks Bible mereka. Ya, itu saja abangku, saya mengklarifikasikan itu. Dan kalau mereka tetap mau melapor ya silahkan abang, ini negara hukum. Ya kan? Tapi kami insya Allah umat muslim ketika dilapor kami tidak akan lari ke luar negeri abang. Silakan. Kami tidak akan lari ke luar negeri. Adiknya Bang Suma luar biasa. Saya ngomong ya. Bentar. Nggak enak, nggak ada backgroundnya. Halo? Masih di Jakarta bang? Masih. Masya Allah. Saya tunggu RK datang ke sini. Boleh, saya undang. Tunggu sabar, jangan dinaikkan dulu. Iya bang. Jangan dinaikkan dulu. Ya. Jadi tak kasih contoh satu ya, saudara pengacara. Di dalam kitab mereka 1 Korintus 1 nomor 25. Apa yang dikatakan di sana bang? 25. Karena hoti moros theos, itu bahasa aslinya. Hoti moros theos. Bahasa Indonesianya kalau jujur karena kebodohan dewa. Itu arti yang sebenarnya. Tapi di Bible mereka ditulis apa? Karena kebodohan Allah. Sekarang sebagai umat Islam mau enggak Allah disebut bodoh? Ini saya tanya dulu pengacara kita ini. Mau tidak dikatakan Allah itu bodoh? Ya saya nggak mau bang. Nggak mau. Melanggar tidak ketika kemudian Allah yang kita sembah di Nusantara ini, di mana Islam dijunjung tinggi, Islam juga diakui sebagai agama yang resmi, melanggar hukum tidak ketika Tuhan kita disebut bodoh? Melanggar bang. Melanggar hukum. Kitabnya mereka 1 Korintus 1 nomor 25. Karena kebodohan Allah. Mereka umpetin kata Allah ini dengan sebutan Allah. Coba tadi ketika saya tanya si RK, roh kematian, apa katanya? Di mana? Di bahasa apa dia bilang tadi itu? Semetik. Mana ada bahasa semetik kata Allah? Semetik kata Allah itu hanya ada Arab. Kalau alif, lamet, he itu tidak ada. Ada alif, lamet, he ada. Mazmur 10 nomor 7. Tapi
Allah di situ artinya sumpah serapah. Gak bisa mereka lolos, gak bisa. Tak bisa. Kitab mereka sudah menistakan Tuhan kita. Kitabnya yang menistakan. Bukan hanya oknumnya, tapi kitabnya. Yang menistakan Tuhan kita itu kitabnya. Contoh, di kisah di Yohanes 1 nomor 1 yang dia baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Padahal di situ firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos bahasa aslinya adalah dewa. Harusnya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa, bukan bersama-sama dengan Allah. Lagi-lagi penghujatan. Markus 1 nomor 1, ini cuman secuil dari seluruh isi Bible yang menghujat Tuhan kita. Markus 1 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Yesus adalah anak Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tetapi di dalam Bible mereka dikatakan Yesus anak Allah. Padahal di original teksnya, manuskrip tertua, baik Codex Sinaiticus Vaticanus, itu tak ada kata itu, tak ada. Itu penambahan, dan penambahan itu hanya terjadi di Indonesia. Padahal mereka tahu Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu. Tapi mereka kemudian tidak mau menyadari itu. Bukan tidak mau menyadari, dia tidak mau kemudian melepaskan kata Allah yang mereka baca dengan sebutan Allah di dalam Bible mereka. Jadi diskusi terjadi di Nusantara ini, di negara kita ini, karena disebabkan oleh Bible mereka yang mengambil istilah-istilah Al-Quran dan mereka gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Sama seperti ketika nama Yesus kita ambil, kita tempatkan pada tempat yang tidak semestinya, pasti melanggar. Demikian juga mereka mengambil nama Allah, mereka gunakan pada tempat yang tidak semestinya. Makanya tadi ketika RK saya tanya, apa yang dia bawa? Leng, POC, menyebarkan agama Islam. Padahal harusnya yang pertama dijawab itu adalah sebentar, boleh, Bang? kata Allah, kata Alkitab. Tapi dia larinya ke POC. Silakan. Nah, gini, biar adil ya. Kita yang di sini, saya, Bang Zuma, Kak Nora, Bang RK, saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya, siap enggak kita semua jika kita semua ini dikriminalisasi dan dipenjara dugaan penistaan agama? Kalau saya siap kalau saya salah dalam lab ini. Negara kita negara hukum, Bang. Salah itu adalah keputusan akhir. Salah sama dengan harus menanggung konsekuensi hukum. Salah loh ya. Tapi kalau tidak salah, berarti yang melaporkan yang harus mempertanggungjawabkan. Betul nggak? Kan pencemaran nama baik saya. Saya dikatakan penista. Kita ditahan, kita dipanggil ya, kita sidang dong. Buktikan kebenaran itu kalau kita misalnya ini adalah bersalah. Tapi kalau sampai tidak terbukti, lapor balik dong. Negara hukum kan? Betul, Bang. Cocok. Nah, silakan aja, silakan. Silakan proses hukum berjalan, silakan. Kami tidak akan kabur. Tidak seperti mereka. Saifuddin Ibrahim, Sopiatul, Paul Zong, Edis, semua lari setelah menghujat. Setelah mengacaukan negara ini dengan konsep debat agama, mereka kabur. Kami enggak. Kami masih di sini. Saya masih di Jakarta. Tempat saya jelas. Saya di Makassar. Aman semuanya. Silakan Anda mengambil langkah hukum. Izin Bang, izin. Silakan. Bang RK, Ya, silakan. Bang RK minta tolong Bang RK naik, minta undangan Bang. Aku nggak bisa ngundang Abang ini. Abang minta naik. Saya mau dengar pendapat Abang. Abang siap nggak kalau harus dipenjara karena kriminalisasi? Karena desakan massa, kita yang dalam lab ini dipenjara semua kayak mana? Siap, saya siap. Saya kalau memang melanggar hukum saya siap dipenjara. Bang RK gimana jawabannya Bang RK? Bang RK-nya udah hilang. Kalau saya insya Allah seperti yang dibilang abang saya, iya kan Bang? Ya, tak mungkin umat Islam kabur, nggak mungkin. Saya Mungkin. insya Allah tidak. Kami siap. Tapi ingat, yang kami akan minta pertanggungjawabannya itu adalah Bible. Karena Bible lah pemicunya. Anda sendiri sebagai pengacara
ketika saya katakan Allah dinista, Allah punya anak, Allah dikatakan bodoh, apakah Anda mau terima? Anda tidak terima. Apakah itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum. Berarti secara lembaga mereka sudah mencabik-cabik iman umat Islam. Secara lembaga mereka sudah memporak-porandakan akidah umat Islam dengan mengatakan bahwa Allah itu bodoh. 1 Korintus 1 nomor 25. Padahal harusnya mereka menggunakan kata dewa atau Yahweh atau Tuhan atau apalah, yang penting jangan menyinggung akidah umat Islam. Jangan singgung akidah kami. Selesai perkara. Kalau Bible itu dijalankan dengan jujur, tidak ada perdebatan. Untuk apa kita ngurusin penyembah-penyembah dewa? Untuk apa kita urusin penyembah-penyembah teos? Untuk apa? Selayaknya kita tidak pernah mengurus Hindu, tidak pernah mengurus agama lain. Potong bentar, Bang. Ya, silakan. Tim Hotman Paris dan Wan Kota Medan lagi berkoordinasi dengan pengacara Ratu Ento untuk ikut dalam lab. Dengan Bang Hotman Paris juga kita lagi koordinasi supaya masuk lab. Dengan perwakilan Polda Sumut juga kita koordinasi agar masuk semua mereka dalam lab ini. Ya, silakan Bang, silakan. Lanjut, Bang. Informasi sedikit lanjut aja sambil melanjutkan lah Bang, biar ada tontonan orang nih Bang. Iya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mereka sudah main lapor bagus, itu bagus. Artinya kita akan luruskan apa yang umat Islam selama ini ya protes, tapi mereka kemudian tidak mengetahui seperti apa, kemudian mereka menyuarakan tentang hal tersebut. Itu aja dulu. Di terjemahan Al-Quran tidak ada satu kata pun tentang Yesus. Tidak ada. Tapi di terjemahan Bible bertaburan nama Tuhannya umat Islam. ALLAH, kalau kita buka di dalam KBBI, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi ketika Bible diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka Tuhannya tidak boleh bahasa Arab, harus bahasa Indonesia. Theos bahasa Indonesianya dewa. Kenapa ada kata Allah? Nah itu yang mereka, itu baru satu contoh. Saya masih menunggu RK untuk naik menjawab kenapa ada kata Alkitab, kenapa ada kata Allah, terus kemudian amanat daripada Matius 28, 19, 20, dan juga Markus 16, nomor 16 dan seterusnya. Saya masih menunggu itu untuk ia jawab. Dan yang ketiga menjawab tantangannya untuk offline di Jakarta. Dia menantang saya tadi, saya jawab tantanganmu. 1000 RK, satu bulu saya pun tidak akan pernah jatuh. Justru saya cari. Kita undang kemarin dia debat, tapi syaratnya harus 200 juta. Alamak, 200 juta. Open donasi lah kita Bang. Silakan diambil alih teman-teman yang lain. Jadi gini Bang, ya kan, supaya lab ini lebih bermutu. Ya. Saya udah usahakan, tapi belum ada yang datang ini. Baik dari pengacara Ratu Ento, Bang Rahmat Junjung Tianturi, dari juga Polda Sumut, dari Bang Hotman sendiri. Tapi RK-nya yang kita tahu sekarang dia nggak masuk lagi di lab ini. Nggak nampak si RK, entah kemana, dia nggak tahu lah kita kan. Kalau kita lihat dari ilmu psikologi, kita baca sifat si RK ini bisa. Ya, simpulkan sendiri. Saya sudah menyimpulkan ketika dia mengucapkan permintaan maaf, dia dengan ekspresinya, dengan ilmu psikologis yang bisa kita baca, itu bisa disimpulkan yang nggak mungkin saya bilang di sini, karena nanti dia mungkin melakukan pencemaran nama baik terhadap saya, tapi bisa kita simpulkan bersama-sama tahu lah, ya kan? Gimana seseorang jika dia undang debat dia lari, udah nggak ada dia lagi nih, bisa kita nilai. Dia bisa debat kalau di komalnya sendiri dia bisa. Iya dia pansos berarti pansos. Lengkap internet untuk menghujat agama Islam, nah itu dia hebat itu. Tapi giliran pansosnya dia disentuh sedikit kita yang dibilang menista. Padahal secara terstruktur Bible itu sudah menghujat agama Islam. Bible itu menghujat Islam. Contoh 1 Korintus 1:25, sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah. Sebab kebodohan Allah, sebab kebodohan Allah. Itu kitab mereka sudah menistakan itu. Tapi mungkin jemaah-jemaah Kristen ini nggak tahu.
Mereka hanya menangkap, mereka hanya menerima, mereka hanya mengimani saja apa yang diajarkan. Padahal itu sudah menyakiti hati umat Islam. Nah, cuman umat Islam selama ini diam. Tetapi karena kristenisasi terjadi di mana-mana, penistaan terhadap Islam terjadi di mana-mana, maka kami hadir kemudian untuk angkat suara. Kalian yang memulai. Umat Islam selama ini diam. Ya, silakan. Sebenarnya begini, kalau RK itu dari tadi kita mau mancing dia ngasih nomor HP. Kalau lah dapat nomor HP-nya, belum. Kalau lah dapat nomor HP dia gampang, kepolisian gampang. Udah gampang kepolisian. Karena kami udah punya bukti yang kuat melaporkan dia. Tinggal nyari dianya ini. Iya. Di tim kami juga itu banyak bukti-bukti penistaan beliau itu. Dia itu kepada Islam Nabi Muhammad, kemudian kepada Allah dan boleh, umat Bang. Islam dan Al-Quran. Boleh Bang Zuma kirim sama saya yang laporin nanti Bang di Polda Sumut atau di Iya, Mabes tim Polri, kita Bang. juga ada di Sumut, Bang. Tim kita ada di Sumut. Mereka Boleh sudah gandeng, mengantongi Bang. semua bukti-bukti. Kami tim Hotman Paris Anwan Medan siap berkolaborasi Bang, boleh dikontak Iya. kami Bang ya. Siap. Nanti koordinasi dengan adik saya, Dinda Nora. Beliau juga ada di Kak Sumut. Nora silakan Kak. Silakan mau ngomong Kak, silakan Kak. Iya, sebenarnya kan yang mereka, saya sudah baca, saya dengarkan VT dari Pak pengacara Bang Dosma ya, Dosma si Jabat ya. Beliau melaporkan saya atas dugaan penistaan karena waktu itu sebentar, saya Kakak udah dilaporkan. sudah. Kakak udah dilaporkan. Udah, Ada katanya. ada foto laporan polisinya enggak? Ah, itu yang saya nggak tahu. Itu saya nggak Oke, tahu. nggak apa-apa Kak. Dan nanti Ya. saya bersumpah, saya berani menjamin saya gini, kalau memang nggak bersalah, saya pasti tidak mungkin menekannya. Saya nggak mau orang yang bersalah, yang tidak bersalah itu dikatakan bersalah. Saya siap membantu. Bahkan begini, bisa saja saya yang menjadi pengacara Bang Zuma dan Bang Eka Nora nanti. Ketika memang saya rasa, saya nilai, saya analisa memang tidak merupakan penistaan agama. Saya siap. Saya tim Hotman Paris Kota Medan siap. Jika nanti memang saya dan tim saya merasa memang yang dilakukan Kak Nora Aritonang, nanti saya keluar uang pribadi lah untuk memanggil ahli agama lah. Saya analisa nanti videonya. Alhamdulillahnya dari kita ya Bang Zuma ya, kami sudah bergerak ya Bang Zuma. Pelaporan dari pengacara si Jabat, Bang Dosma, itu pada waktu saya live di roomnya Ratu Ento, saya mengatakan Yesus adalah binatang. Tetapi itu makanya saya bilang, bedakan yang bukan diskusi, bedakan yang diskusi. Karena di situ ada lawan diskusi saya, 3 orang Kristen naik pada waktu itu. Ya, jadi begini, saya cuma mau menegaskan begini, Abang Faisal, abangku. Room saya room diskusi lintas iman, bedakan. Kalau kasus Entok saya tidak mau ambil bicara di sini. Kalau yang saya cermati Entok itu adalah seorang selebgram. Bedakan saya seorang pendiskusi, pendebat. Nah, ketika saya berdebat, otomatis di situ lawan diskusi saya. Nah, apakah kalau menurut hukum, apakah ketika kita berdiskusi, berdebat di situ, itu sudah melanggar hukum? Ketika kita membaca kitab suci mereka sendiri, terus mereka mengatakan saya menista, apakah itu adalah melanggar hukum? Karena yang saya bacakan menurut Bible mereka ada ayat-ayat mereka di situ. Nah, ini yang dilaporkan oleh Bang Dosma bahwa saya mengatakan Yesus binatang. Tapi nggak apa-apa, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan. Tetapi saya cuma minta sedikit penjelasan, apakah yang namanya ketika kita dialog di situ diskusi itu udah melanggar hukum? Silakan Bang Faisal. Bang Faisal. Mungkin sebelum dijawab, Dek, Ya silakan saya Bang. tanya dulu. Ya, saya tanya dulu Dinda Nora ini. Yang sering mengatakan dan kita
kitab yang mereka anggap suci bahwa Yesus itu domba siapa? Mereka kan? Mereka sendiri. Nah, Saya ada terus rekamannya, Bang. terus kita yang sering meluruskan itu kan, sampai kita bertanya, benarkah Yesus itu domba? Apa jawaban mereka? Ya itu kan hanya perumpamaan, hiasan. Hiasan. Ya kan? Nah, sekarang kalau Dinda Nora mengatakan Yesus itu anak domba, apakah itu beneran anak domba atau itu hiasan? Kenapa giliran mereka yang berbicara hiasan? Kenapa kalau Dinda Nora yang berbicara seakan-akan benar-benar Yesus itu anak domba? Ini maksudnya apa? Mereka yang bikin perangkap, mereka juga yang kemudian masuk ke dalam perangkap sendiri. Kan gitu. Yohanes 1 nomor 2. Inilah anak domba. Loh, kaget kita kan? Karena kalau di Islam itu tak ada yang kayak gitu-gitu kepada Nabi kita, Nabi Isa. Yang datang mengajarkan Alkitab di tengah-tengah ahli kitab, di tengah-tengah orang Yahudi. Tidak ada itu disebutkan kemudian bahwa Nabi Isa, Nabi kita ini adalah anak hewan. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwa Yesus itu disembeli. Biasanya yang disembeli itu apa? Menurut kita nih. Binatang. Nah, binatang kan? Di situ ada kata tuo. Tuo itu artinya disembeli, dikorbankan, penyembelihan. Ini apa maksudnya? Kok anak orang kok disembeli? Dan itu juga tertulis di dalam Wahyu 5 nomor 6. Yesus di situ disebut apa? Anak hewan, anak domba juga. Anak domba. Anak domba. Nanti tuntut balik ke mereka untuk membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul anak domba. Ya kan ya? Nah, kalau mereka tidak mampu membuktikan Yesus itu adalah anak domba, berarti mereka tidak boleh memanifestasikan ucapan Dinda Nora bahwa Yesus itu adalah binatang. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena unsur yang muncul itu dari Bible. Wahyu 5 nomor 6. Ya kan? 1 Korintus 5 nomor 7. Ya kan? Yohanes 1 nomor 29. Dan banyak lagi. Yesus disebut sebagai anak domba, anak domba, anak domba, anak domba. Sementara yang terjadi adalah ruang diskusi. Ketika mereka mengatakan anak domba, ya identik dengan apa kalau domba? Binatang. Binatang. Itu perumpamaan. Perumpamaan kiasan, Bang. Perumpamaan hiasan. Berarti yang Dinda Nora maksud ini adalah hiasan. Kecuali mereka bisa membuktikan itu. Ya, silakan. Ini abangku. Ya, Abang Faisal, saya sini ya. Ini yang saya diskusikan ya sebentar. Boleh, Kak? Oke. Iya, ini. Nah, ini saya baca Yohanes 1 nomor 29, perikopnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Yang saya tidak terima di sini, kenapa saya selalu ambil tema ini ya, Bangku? Nih, lihatlah anak domba Allah. Ini merujuk kepada siapa? Melihat Yesus. Yesus melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini yang saya nggak terima. Kenapa saya nggak terima, Bang? Allah Ada di kata sini Allah. mempunyai anak binatang. Nah, itu dia tuh. Harusnya apa dewa di situ, Allah di situ? Theos kan? Theos, harusnya lihat anak domba Theos. Udah nggak masalah sama saya, Bang. Masih mau aku Jadi datang saya tanya besok. dulu sama Abang, seandainya ini kiasan atau perumpamaan, pantas nggak seandainya ini ya, Yesus yang mereka jadikan Tuhan dikatakan binatang domba, Bang? Saya pengen tahu, saya kalau tanya anak saya yang umur 5 tahun, domba itu binatang apa manusia, nak? Pasti dia jawab binatang, Bang. Di mana? Tapi nggak apa-apa, silakan lapor. Saya pengen lihat apakah Theos di sini, apakah Theos ini mempunyai anak binatang? Boleh kan saya asumsi kayak begitu? Karena ini Boleh. anak domba Theos. Nah, Boleh kenapa dong. harus ada kata Karena Allah di dia situ? lihatlah anak domba Theos. Kenapa harus ada kata Allah di Saya situ? minta. Nah ini, saya nggak terima, Bang. Allah itu nama sesembahan umat muslim. Kita tanya pun sama orang gila,
Orang gila, Allah itu siapa? Tuhan saya kalau dia Muslim. Begitu Bang Faisal. Bang Sementara Faisal, mereka tidak menyembah Allah. Saya mau jawab jadi pertanyaan siapa Kak. itu Tadi saya Allah lagi bagi kamar mereka? mandi. Oke, Saya mau jawab silakan. pertanyaan Kak Nora. Tadi saya lagi di kamar mandi. Saya sampai mendengarkan. Bentar ya. Ya, Kalau saya ditanya tadi sama Kak Nora bahwasannya apakah yang Kak Nora lakukan di media sosial yang dilaporkan oleh siapa tadi yang laporkan? Pengacara yang laporkan. Bapak pengacara Dosma Sijabat. Ya, saya menganalisa menurut pendapat saya ya. Coba begini dia, karena nanti kan yang menentukan itu kan saksi ahli agama. Saya minta nanti Kementerian Agama. Saksi bahasa, saya minta nanti memang yang benar-benar saksi ahli bahasa yang punya integritas, yang tidak memihak. Saksi agama juga yang tidak memihak. Saksi undang-undang ITE juga saya minta yang tidak memihak. Saksi ahli hukum pidana juga saya minta yang netral. Saya sebagai masyarakat, sebagai penegak hukum juga, sebagai pengacara, kalau memang ada dugaan upaya mengkriminalisasikan baik Bang Zuma, baik Kak Nora, baik Bang RK, saya sebagai tim Hotman Paris Nenoman Kota Medan atas nama pribadi saya sendiri, kantor saya sendiri Faisal Gustian, kantor hukum Hati Nurani Keadilan, siap membantu menjadi pengacara kalian tanpa biaya spesial pun. Karena lebih penting lagi keadilan kebenaran daripada uang itu. Saya siap bantu, saya orangnya netral. Yang memang salah katakan salah, yang memang benar katakan benar. Merujuk juga, jangan nanti ada yang ini untuk nanti calon-calon penyidik, calon-calon jaksa penuntut umum, calon-calon hakim yang akan melakukan penegakan hukum terhadap Ratu Ento, terhadap Kak Nora Aritonang, terhadap Bang Zuma, terhadap saya, terhadap RK. Saya akan mengkawal mereka, saya akan melihat mereka ini netral atau tidak. Jangan nanti gara-gara desakan masyarakat, demo dari masyarakat antar agama, jadinya diduga mau dari jaksa penuntut umum, dari penyidik kepolisian, dari hakim akan sulit untuk berpikir secara objektif. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Saya siap dipenjara jika saya bersalah. Saya siap juga mengungkap kebenaran kasus ini. Siapa yang pun yang bersalah harus dihukum. Ya, yang penting sesuai hukum, sesuai dasar hukumnya, sesuai bunyi pasalnya, sesuai unsur pasalnya. Jangan ada karena desakan-desakan massa masyarakat demo sana sini membuat hakim, oknum jaksa penuntut umum, oknum penyidik kepolisian menjadi adanya intervensi. Jadi diduga nanti pun kan, diduga ya. Jangan ada duga-duga kriminalisasi karena adanya intervensi dari masyarakat lintas agama. Ya. Mungkin kalau ada lagi mau Kakak Nora tanyakan boleh Kak, saya siap jawab Kak. Sebentar, Sedikit Indah, saya pernyataan dulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara pengacara ini. Yang pertama tolong naikkan adik saya Dinda Ardiansa. Nah, Bang Andi di bawah. Sekarang saya mau nanggapin. Kalau umat Islam di Indonesia ini, kita tanya satu-satu Bang. Umat Islam nih ya, mau tidak mereka umat Islam di Indonesia Tuhannya disebut bodoh? Itu dulu. Tidak. Kalau umat Islam tumpah ruah memprotes ini gimana? Saya bukan mau mengajak mereka, enggak. Tapi kalian meminta, kalian yang memancing, kalian yang memperkeruh suasana. Kami sudah diam. Kami biarkan Bible kalian menghujat Tuhan kami diam. Tapi ini yang terjadi sekarang, seakan-akan kalian tidak bersalah. Seakan-akan kami ini yang bersalah.
Coba 1 Korintus 1 nomor 25. Cuman umat Islam di Indonesia tidak tahu belajar, tidak tahu mengenal tentang Bible. Karena umat Islam itu tidak pernah usil dengan agama mereka. Nah sekarang kalau umat Islam tahu, ternyata di dalam Bible, Tuhannya yang adalah Allah disebut bodoh. Kira-kira umat Islam marah nggak? Marah nggak umat Islam? 1 Korintus 1 nomor 25. Hotimoros. Bahasa Yunaninya loh. Silakan yang ahli bahasa selidiki dalil itu. Hotimoros theos, apa artinya? Karena kebodohan dewa. Tapi dewa diganti menjadi Allah. Sebab karena kebodohan Allah. Itu yang muncul di dalam kitab mereka. Umat Islam selama ini tidak tahu. Kami yang tahu. Nah sekarang kalau umat Islam keberatan dengan Bible karena Tuhannya disebut bodoh di situ, apa yang terjadi? Jadi jangan kemudian kalian memperkeruh suasana, lapor. Tapi silakan ada laporkan. Itu hak Anda, Tapi ingat, jangan sampai delik hukumnya justru kembali kepada Anda. Karena kami bukan orang bodoh. Kami datang di sini berdebat bukan karena kami tidak tahu Bible, karena kami tahu justru. Dan serangan-serangan yang terjadi di dalam Bible itu untuk pendangkalan akidah menyerang Tuhan kami. Coba lihat Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa yang mengosongkan diri di situ? Allah. Siapa yang merendahkan dirinya di situ? Allah. Siapa yang mati di atas pohon digantung dalam keadaan rupa manusia? Allah. Ini nista atau tidak terhadap Tuhan kami? Coba Dinda Ardiansa mohon izin. Mohon izin pengacara. Pendek aja bang. Yang abang ceritakan tadi siapa itu yang menghina? Boleh disebutkan ya bang, biar kita laporkan aja. Beda kan? Bible. Bang, secara Kita hukum pun orang Kristen. Bang, Bible nggak bisa kita laporkan, dia bukan objek hukum bang. Ada nggak yang menghina seperti itu kalimatnya? Itu yang kita laporkan bang. Udah, itu yang di dalam Bang Bible. Coba Dinda Ardiansa dibaca dek. Mohon ya saudara pengacara izinkan kami. Siap. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi 2, sebentar saya buka dulu ya Gurunda. Silakan. Sabar ya saudara pengacara Faisal Gustian, sabar. Saya orangnya terbuka bang, Filipi 2. Iya terbuka bang, sampai pahanya juga terbuka tadi kuliah. Filipi 2 nomor berapa Gurunda? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Iya. Ini Gurunda. Ketawa nih bang, gara-gara abang bangan Enggak kan saya tolong gedein mengingatkan dong. abangku supaya jangan sampai kelihatan lagi nanti. Bang Faisal tolong gedein ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang walaupun dalam rupa dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Gurunda. Siapa itu? Yang disebut di situ siapa? Mengacu kepada Yesus. Allah ini. Allah. Coba lihat itu. Dibaca pelan-pelan dek, Siap Gurunda. Yang walaupun dalam rupa siapa? Allah. Harusnya kan Theos. Betul. Coba. Harusnya Theos. Kalau diterjemahkan apa? Oshen moron Theos. Nih, Oshen Theos. moron Astagfirullahaladzim ya Allah ya Theos. Karim. Theos kan? Theos di Indonesia kan apa? Dewa. Coba diklik aja situ deh. Ini di sini Allah. Allah. Tuh coba. Dari mana asalnya kata ini? Enggak ada. Subhanallah. Coba ambil terjemahan yang benar. Ketik terjemahan Theos dalam bahasa Yunani, Indonesianya apa? Indonesianya lo ya.
Siap. Indonesia. Mana ini? Ini Gurunda. Theos artinya Dewa. tuh. Dewa. Kenapa jadi ke Allah? Terus mereka umpetin dengan membaca Allah. Inilah yang umat Islam Indonesia tidak tahu. Ini yang umat Islam tidak tahu disebabkan umat Islam tidak pernah usil dengan agama Kristen. Tuh. Mereka menggunakan ini untuk kemudian mengajak orang-orang yang akidahnya lemah terhadap Islam. Coba. Subhanallah. Jadi kalian merasa berluka, merasa dilukai. Kalian tidak sadar, ya, sengaja ataupun tidak sengaja, kalian tahu bahwa sebenarnya kalian itu tidak menyembah Allah, tidak menyembah Allah. Yang kalian sembah itu adalah Theos. Yang kalian sembah itu adalah yang kalian sebut Bapak. Kenapa lari ke Allah? Betul, Gurunda. Betul. Itu. Silakan hadirkan ahlinya nanti ya untuk mempertanggungjawabkan ini. Ya. Ingat Dinda Nora, kalau sampai ada pemanggilan, kamu konsentrasi terhadap anak domba Allah. Kata Allahnya itu harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Bang Ardian, saya tinggal di mana? Di Medan? Saya di Kota Mojokerto. Enggak, saya ingin menanggapi tadi katanya Bang pengacara Faisal tadi kan ini bukan objek hukum. Gini aja Gurunda. Jika kita bawakan ayat ini misal 1 Korintus 1:25 sebab yang bodoh dari Allah kan gitu kan. Kita kan nggak terima di sini Gurunda. Nah, orang-orang Kristen yang membenarkan ini itulah yang kita laporkan. Nah, gitu aja. Ya, misal ada pendeta di situ. Ini bentar. Kalau kitabnya kan memang bukan objek hukum, nggak bisa juga, nggak ada dasar hukum kita melaporkan kitab, Bang. Ya, berarti Ya kan, Bang? berarti Bunda Bentar, Nora Bang, juga. Bang. Oh Izin, ya, Bang. siap. Tapi orang-orang yang menistakan, mengeser baik di media sosial maupun di dunia nyata, dari media sosial aja lah. Ya, siapapun yang menonton live ini, baik kita semua lah. Jika ada memang yang menistakan di share-nya di media sosial tentang isi yang orang abang-abang kakak-kakak ini sengketakan, yang komplainkan, saya siap bantu lah melaporkannya lah. Saya Tuhan Paris Medan, saya siap bantu lah melaporkannya. Sekarang saya mau tanya nih kepada saudara Faisal. Iya, Bang. Ketika ada orang menyiarkan sebuah berita bohong, seperti misalnya karena kebodohan Allah, itu melanggar hukum tidak? Melanggar, Bang. Saya siap bantu Abang jadi pengacara Abang untuk melaporkan orangnya, Bang. Oke. Ketika kemudian manusia bernama Yesus disebut sebagai anak Allah, itu melanggar hukum tidak? Begini, makanya saya sebenarnya pendapat saya nih Bang ya kan. Abang minta pendapat saya ya. Bukan secara ini ya. Saya jawab pendapat saya. Pendapat saya dari hal tersebut ya. Ya harusnya ya. Pendapat saya itu melanggar hukum harusnya. Tapi kan nanti ahli bahasa sama ahli agama yang diperiksa dalam proses penyelidikan apakah tidak pidana, naik penyidikan, nanti setelah penyidikan disidangkan, nanti tetap hakim ya yang memutuskan apakah tindak pidana atau bukan. Tapi pendapat saya itu tindak pidana. Kalau dikatakan Allah mengosongkan diri, lalu Allah mengambil rupa manusia, lalu Allah dalam rupa manusia ini digantung, itu melanggar enggak? Intinya begini Bang, saya kan tidak punya kapasitas untuk melakukan melanggar nanti proses. Bukan gitu. Bukan begitu. Ini kan umat Islam punya Tuhan bernama Allah. Kemudian ada orang mengatakan Allah itu mengosongkan dirinya, lalu Allah mengambil rupa manusia, dalam keadaannya manusia dia digantung. Itu melanggar enggak buat umat Islam ini? Tuhan kami, umat Islam. Dikatakan Tuhannya kita melanggar, Tuhan kita mengosongkan diri, Tuhan kita kemudian menjadi manusia, dan Tuhan Ya, kita izin, kemudian Bang. digantung. Izin, Bang. Melanggar nggak itu? Bentar Bang, izin Bang. Ini
memang biar labnya adil, kita undang dari pihak agama Kristen ya. Silakan. Undang, siap. Yang ahli bahasa kalau bisa bang. Iya. Sekalian. Ayo. Yang ahli bahasa kalau bisa, ayo. Ya yang boleh silakan minta undang, saya terima, saya Kalau undang. Bang Faisal, abangku. Kalau bisa yang katanya dilaporkan juga si Agatha, si Yang RK, pelapor Lina lah. Wijaya. Pelapornya lah kita undang. Saya dilapor loh, tapi alhamdulillah saya naik, saya tidak takut gitu loh. Coba undang naik Bang dong, Dos masih RK, jabat. Bang Dos masih jabat. Undang. RK, siapa lagi tadi? Agatha, Lina Wijaya, naik dong. Ayo. Bang Dos masih Saya di jabat situ. aja, kita undang pelapornya. Oh ya silakan kalau mau share ke beliau. Saya nggak ada, saya nggak follow dia. Coba yang follow dia, tolong diundang dulu. Ayah. Tapi kalau dikatakan Theos mengosongkan diri, Theos menjadi manusia, Theos digantung di pohon, tak ada masalah. Nah, itu kan Tuhan kita. Tapi ketika Allah dikatakan yang adalah Allah menggantungkan diri menjadi manusia, ini penistaan. Itu Betul. penistaan. Itu Betul. penistaan. Itu penistaan. Nyata itu penistaan. Kalau tidak, oh bukan cuma kata Allah itu adalah ini apa? Coba buktikan. Bukti akuratnya di mana? Ayo, mau lari ke bahasa Yunani? Allah itu artinya apa kalau dalam bahasa Yunani? Allah artinya apa kalau dalam bahasa Yunani? Tetapi atau melainkan. Allah dalam bahasa Yunani apa? Bahasa Ibrani apa? Sumpah serapah. Allah dalam bahasa Indonesia apa? Allah, semisal. Jadi Allah ini larinya kemana? Ke Tuhannya umat Islam. Berarti yang dikatakan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mati di atas pohon, itu adalah Tuhannya umat Islam. Secara bahasa. Bang Zuma bentar bang, bentar. Oke, silakan. Kita undang aja pelapor-pelapornya lah. Ngapain pening-pening kita? Apa pendapat pelapor rupanya? Wah, saya nggak pernah melaporkan. Nggak ada, turun. Yang mana Nggak ada ini? urusannya ini, udah turun. Yang mana yang ngomong coy? Dia sering Saya ngaku ini kan? orangnya cinta kasih. Yang Nafiri. Nafiri, turunkan aja. Nggak Ya, kualitas. saya orangnya cinta kasih, jadi nggak pernah melaporkan. Nggak kualitas abang. Turunkan Cinta aja, Bang. kasih, tapi kitabnya dikatakan Tuhannya umat Islam digantung gimana? Es breaking. Biar aja menghapiri es breaking. Bentar ya, es breaking ya. Es breaking dulu, Lord Napiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Breaking apa speaking? Coba jelas. Es breaking. Saya bahasa Inggris nggak pandai saya memang. Saya bodoh, saya ngaku. Saya Ya, bodoh, saya ajaran. orangnya terbuka, saya siap terima kesalahan saya. Abang Faisal. Ya, Begini. Ajaran kita kan- kasih itu Diam tidak dulu, Nafiri, lu melapor. diam. Ya kan? Bang Zuma kenapa turun? Bentar, kak kasih dia ngomong dulu kak. Nanti dibilang nggak adil Ya, kita. cumanya takut. Oke, silakan. Nanti nggak adil dibilang. Ya. Betul. Nah, ajaran Kristen itu Turun di ajaran on-cam dulu, kasih. Bang. Jadi, Turun di Bentar saya on-cam, Bang. tekan. Saya tekan. Lord Napiri, Anda punya nyali tidak? punya. Silakan on cam. Nah, HP saya rusak, nggak bisa on cam. Aduh, ada aja alasan maupun Ayo yang dukung kemana, Bang Lord Zuma? Napiri on cam bilang. Kita undang Mata Najwa ini jadi host. Semana? Atau Rocky Gerung kita undang. Ya. Betul. Saya lanjut ya Mana narasi Bang Zuma? sebentar sebelum Host, Bang Zuma naikkan host. RK mana RK? saya di-kick sama hostnya. Salah tekan Enggak. kayaknya. Bukan bang, nggak ada seki. Ya lanjut. ya Kasih lanjut dulu ya. ngomong. Kan, Lord Napiri ini bentar. Itu yang bilang on cam 183. Anda punya nyali, Anda laki-laki atau tidak? ya laki-laki.
Silakan on cam. Saya tekan ini. Nah, HP saya ini kurang bagus on cam. Cemana netizen? Kita lanjut nggak? Dia nggak mau on cam. Kita lanjut nggak? On cam bang, kita di sini kan on cam semua tadi bang. Kan cukup dengar suara kan bisa. Nggak perlu, nggak. Kami di sini on cam. Makanya di Apa sini yang kami. Anda takutkan, Lord Napiri? Apa yang Anda takutkan? Anda bersedia bersumpah menurut agama Anda? Apa yang Anda rusak? Nggak bisa kamera? Bersumpah itu enggak boleh menurut agama. Bohong dia bang, bohong. Nah, Turunkan aja bang. Cari yang Kristen lain ya bangku. Banyak yang mau naik. Nggak ada, nggak berani orang ini naik. Jihad, salah. ya saya lanjut dulu sebentar. Kan ajaran Kristen itu kan ajaran kasih. Jadi tidak ada Kasih. ajaran Kristen itu melapor. Yang ada tuh jika kamu ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Jangan membalas kan gitu. Ibu. Jadi kalau ada Kristen yang melapor agama lainnya, itu sebenarnya bukan Kristen, dia tidak menerapkan ajaran kasih. Emang ada dalilnya kasih di dalam agama Kristen? Ada dalilnya, Bang? Oh, banyak. Coba. Saya ingin tahu. Salah satunya adalah, coba. 136 hari itu isinya memuat ajaran kasih semua di dalam kehidupan orang Kristen. Enggak, dalil kasih di dalam Bible, coba tunjukkan. Nah, Pak Juma kan sering baca Bible, masa nggak pernah tahu tulisan kasih? Kalau di saya yang Bible kubaca, itu? kalau kasih di dalam pengajaran Yesus, Matius 22 nomor 34, 35, 36, kasih itu adalah cakupan kitab Taurat. Coba Anda baca, Matius 22. Ya. Kasih yang Yesus kan utama dan kasihilah. terutama adalah kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Kedua hukum ini semuanya terkumpul di dalam hukum Taurat. Itu dulu. Pahami itu dulu. Nah sekarang hukum Taurat Efesus 2 nomor 15 semuanya sudah dibatalkan. Dengan kata lain, hukum kasih dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Mana lagi kasihnya Kristen? Tidak ada lagi. Sudah dibatalin. Kenapa Kristen tidak bersunat? Karena sudah dibatalin. Berarti kasih juga dibatalin dong. Mana ajaran kasihnya? Ya, kalau begitu Dalilnya prinsipnya, mana? cara berpikirnya itu namanya cacat logika, Pak Juma. Iya, Logika siapa palsu. suruh? Siapa? Sebentar, satu-satu ya. Tuh kan, kena jemput malaikat Jibril dia. Saya orangnya netral, ya kan? Kita fokuslah dulu. Ini kasus, kita mau bahas kasus, jangan lama lebar, ya kan? Oh ya, bahas kasus saja, bahas kasus. Kemana dia Bang Kasus Zuma? Pak Nora aja kita bahas, kasus Pak Nora.